Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berjumpa lagi dengan saya Zainullah. Sekarang tentang review materi berhubungan dengan soal PAS penilaian akhir semester genap tahun 2022-2023. Nah, eh, terkait dengan soal PAS pada tahun ini, kami mengambil 3 tema. Yang pertama, JKD berkompetisi dalam kebaikan. Yang kedua, pembahasannya tentang kitab-kitab Allah. Yang ketiga, ialah perawatan jenazah. Oke. Nah, kompetisi dasarnya adalah eh, KD 3.2 menjelaskan berkompetisi dalam kebaikan, kemudian KD 3.3 menganalisis makna beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, dan yang terakhir 3.6 mengevaluasi tata cara perawatan jenazah. Nah, dalil dalil kompetisi dalam kebaikan ialah wa ta'awanu, ini potongan ayatnya, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Adapun artinya ialah dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan, kebaikan, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Al-Quran Surah Al-Ma'idah. Berikutnya, materi dalam kompetisi dalam kebaikan yang tercantum dalam PAS, penilaian akhir semester. Satu, materinya tentang memberi semangat kepada tim yang kalah sebagai ungkapan kebaikan. Jadi kalau misalnya dalam ikut perlombaan, misalnya lawannya kita kalah, jadi paling tidak kita sebagai eh, berbuat baik kepada tim lawan dengan memberikan semangat kepada tim lain bahwa kalah itu bukan batas akhir dari perjuangan kita, tapi itu permulaan dari perjuangan, sebuah perjuangan. Yang kedua, menjaga keamanan sekolah. Ini termasuk kompetisi dalam kebaikan atau berbuat baik dengan menjaga keamanan sekolah, ketertiban sekolah, dan segala macam lah. Yang ketiga, sikap kepedulian bagi seseorang. Nah, kita peduli terhadap lingkungan, kayak menjaga keamanan sekolah tadi, kemudian sikap kepedulian kepada seseorang ini termasuk kepada sesama teman, saling memberi dan menghargai, dan macam-macam tentang sikap kepedulian. Temannya butuh sesuatu, kita bisa memberikan, ataupun apapun lah, kita bisa memberikan selama kita mampu untuk memberikan hal tersebut. Yang keempat, 7 perkara yang diperintahkan Rasulullah SAW. Salah satunya ialah, yang kami sebutkan salah satu aja, jadi 7 perkara yang diperintahkan Rasul itu ialah menjenguk orang sakit. Nah, dalam bab kompetisi dalam kebaikan itu, di situ di materinya ada 7 perkara yang diperintahkan Rasulullah. Salah satunya ialah menjenguk orang sakit. Nah, jadi ketika ada temannya sakit, kalian menjenguk, itu sudah termasuk di antara 7 perkara yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad. Yang kelima, yang terakhir, tentang ciri khas orang munafik. Nah, ciri khasnya orang munafik bagaimana? Wa idza hadatsa kadzaba. Apabila dia berbicara, dia selalu berbohong. Wa idza tumina khona. Apabila dia eh, dipercaya, dia berkhianat. Jadi wa idza tumina khona. Apabila dipercaya, orang munafik itu pasti akan berkhianat. Kemudian yang ketiga, wa idza wa'ada akhlafa. Apabila dia berjanji, pasti dia akan mengingkari. Itulah orang ciri khasnya orang munafik. Berikutnya, materi berikutnya tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Nah, kitab Allah yang Allah turunkan ada 4. Yang pertama Taurat. Nah,
kitab Taurat ini turun kepada Nabi Musa alaihissalam. Di mana? Di Bukit Tur Sina. Kemudian Zabur. Nah, Zabur ini ada yang menyebutnya dalam beberapa literatur itu disebutnya Mazmur. Nah, macam-macam lah penamaannya. Ada yang disebutnya Mazmur, ada Zabur atau Perjanjian Lama. Nah, Zabur ini diturunkan kepada Nabiullah Daud alaihissalam. Kemudian Zabur juga diturunkan di tempat penduduknya di Yerusalem. Jadi Zabur ini diturunkan di Yerusalem. Begitu juga dengan kitab Injil. Kitab Injil ini diturunkan di Yerusalem. Kemudian kitab Al-Quran. Nah, kitab Al-Quran ini banyak macam-macam penamaan dalam Al-Quran. Al-Quran ada disebut dengan macam-macam namanya ya. Ada Al-Furqan, kemudian Az-Zikri, kemudian Alkitab. Itu juga nama lain dari Al-Quran. Macam-macam banyak nama-nama Al-Quran. Nah, Al-Quran ini diturunkan di Gua Hiro. Pertama kali diturunkan di Gua Hiro. Dan ayat pertama kali yang turun adalah Iqra. Nah, kata itu yang pertama kali turun. Ayat pertama kali turun. Iqra. Tempatnya di mana? Di Gua Hiro. Nah, berikutnya adalah azab Allah kepada para kaum nabinya yang ingkar kepada Allah. Ini berupa azab-azab ya, azab-azab Allah. Nah, yang pertama nama kaum nabi, kaum Quraisy. Nah, kaum Quraisy itu dulu pernah dengar enggak sampean tentang Raja Abrahah yang ingin menghancurkan Ka'bah dulu. Nah, inilah kaum Quraisy, kemudian Allah membantunya berupa Tayron Ababil, berupa burung ababil. Yang kedua, kaum Sodom. Nah, kaum Sodom ini kaumnya siapa? Kaumnya Nabi Lut. Nah, kaumnya Nabi Lut ini yang mana suka sesama jenis. Laki-laki suka kepada laki-laki dan perempuan suka kepada sesama perempuannya. Istilahnya jeruk makan jeruk. Begitu. Nah, akhirnya apa? Karena kelakuannya seperti itu, kaumnya Nabi Lut, kaum Sodom ini, akhirnya Allah mengadabnya berupa apa? Gempa yang sangat dahsyat. Sehingga perut bumi itu terbelah, kemudian runtuhlah semuanya, bangunannya, dan tidak ada sisa-sisa sama sekali. Semuanya nyemplung ke perut bumi. Kemudian kaum Rasyid, Nabi Nuh. Nah, kaum Nabi Nuh ini adalah kaum Rasyid namanya. Nah, Nabi Nuh ini termasuk juga anaknya dan istrinya yang membangkang terhadap perintahnya Allah. Akhirnya apa? Allah turunkan azab berupa apa? Banjir besar. Berikutnya kaum Ad. Nah, kaum Ad ini kepada kaum Nabi Hud. Dalam Al-Quran itu wa ila adin akhahum Huda. Jadi kaum Ad. Kaum Ad itu kaumnya Nabi Hud. Nah, ketika kaum Nabi Hud itu ingkar kepada Allah, akhirnya Allah mengadab berupa angin yang sangat kencang sehingga menghabiskan seluruh penduduknya, sehingga hancur lebur semuanya penduduk yang tidak taat kepada Allah atau yang tidak patuh kepada Nabi Hud. Kemudian yang terakhir, kaum Bani Israel. Nah, Bani Israel ini terbanyak mendapatkan nabi, bukan rasul ya, nabi. Dan beberapa nabi itu banyak diutus kepada Bani Israel ini. Ada macam-macam lah, ada banyak. Ada yang menyebutnya 200 lebih, ada yang menyebutnya 300. Dan semuanya di antara 300 itu banyak beberapa nabi yang dibunuh oleh Bani Israel sendiri karena tidak sesuai dengan keinginan mereka. Nah, termasuk Nabi Musa. Nabi Musa itu nama kaumnya adalah kaum Bani Israel. Nah, karena Bani Israel itu pada zamannya Nabi Musa melanggar perjanjian pada hari Sabtu, memancing pada hari Sabtu, akhirnya apa? Dikutuk menjadi kera, diazab oleh Allah, dikutuk menjadi kera. Nah, bukit tempat diturunnya kitab. Nah, kalau Bukit Tursina ini adalah yang mana kitab Taurat diturunkan. Tempatnya di mana? Di Bukit Tursina.
Kemudian kitab Injil dan Zabur diturunkan di Yerusalem. Kemudian yang ketiga, Gua Hiro. Nah, Al-Quran itu diturunkan di Gua Hiro yang pertama kali. Kemudian beberapa ayat juga diturunkan di Madinah. Kemudian juga pertama kali diturunkan di Mekah. Kalau Madinah itu dimulai dengan ya ayyuhan nas. Kalau di Mekah itu diturunkan dengan ya kalau kebalik, kalau di Madinah itu diturunkan dengan ya ayyuhalladzina amanu, kalau di Mekah itu dengan kategori ya ayyuhan nas. Nah, berikutnya tentang materi perawatan jenazah. Nah, ketika seseorang mendengar tetangga atau di lingkungannya ada yang meninggal, pasti yang diucapkan pertama kali itu adalah inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Nah, sering kita dengar ini. Sering kita mendengar ketika sudah ada komandang dari masjid ataupun musola, inna lillahi wa inna ilaihi roji'un, berarti menunjukkan ada seseorang yang lagi berduka atau kena musibah berupa kematian. Dan artinya innalillahi wa inna ilaihi raji'un adalah sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepadanya kami kembali. Berikutnya, tradisi. Nah, tradisi pengurusan jenazah. Nah, tradisi pengurusan jenazah ini yang pertama menabur bunga. Nah, jadi misalnya ketika takziah pada hari malam Jumat itu kadang pergi ke kuburan, kita menabur bunga. Ataupun ketika orang mau meninggal kemudian mau dimandikan, biasanya dia masih menabur bunga di airnya. Kemudian ada juga payung di atas kerenda. Nah, juga ini juga termasuk tradisi ya, bukan syariat, bukan sebuah kewajiban, bukan sebuah keharusan ya. Kemudian membakar kemenyan ini juga sebuah tradisi, tapi ini tidak ada kewajibannya ya, tapi tujuannya adalah agar supaya dengan membakar kemenyan itu ada harum-haruman. Kemudian kayu penutup atau penyangga di atas jenazah. Nah, ini biasanya kalau bahasa Maduranya itu kayu penutup itu adalah disebut dengan apa namanya? Dinding are kalau bahasa Maduranya. Kemudian kain kaf. Ini kain kafan ini bukan termasuk tradisi ya. Ini wajib nih. Ini masuk rukun. Nah, dan juga kayu penutup tadi itu dinding are juga termasuk beberapa yang dianjurkan oleh para ulama ya sebagai penyangga, sebagai penutup agar supaya tanah tidak langsung menyentuh kepada si mayit. Kain kafan ini juga ya syariat ini bukan tradisi. Ini kesalahan mengutip. Kemudian memandikan jenazah. Nah, mati syahid. Nah, kalau mati syahid ini tidak perlu dimandikan ya. Jadi kalau seseorang yang ikut jihad fisabilillah yang dimana dipelopori oleh beberapa waliullah ataupun ulama, maka ikutlah. Maka jika meninggal, maka disebut dengan mati syahid. Tapi dengan catatan musuhnya itu bukan Islam. Ya, harus orang kafir harbi. Orang yang ingin juga memerangi orang Islam. Ya, tapi jangan sampai kita yang memulai dulu. Tuh. Kalau ada hal yang baik, kita lakukan dengan hal yang baik. Yang kedua, jenazah laki-laki yang bisa mandikan adalah anak perempuan kakaknya. Nah, atau misalnya paknya meninggal, maka si ponaan boleh juga ikut memandikan. Tapi jika sudah mau disucikan, maka menghindarilah. Yang ketiga, amil atau petugas khusus. Nah, amil ini biasanya harus sejenis ya. Kalau jenazahnya laki-laki, maka amilnya juga harus laki-laki. Jika jenazahnya perempuan, maka harus amilnya juga perempuan. Dan juga si amil ini harus bisa menjaga aibnya si jenazah. Berikutnya menyiapkan bunga dan air. Nah, ini bunga ini juga tujuannya adalah agar supaya harum ya, harum. Kapur barus dan air. Nah, kapur barus agar supaya bau jenazah itu tidak cepat bau. Tujuannya agar supaya dengan kapur barus sehingga jenazah tersebut bisa baunya tidak sampai bau menyengat.
Kemudian butuh sabun dan sampo. Nah, tujuannya agar supaya si jenazah, kalau jenazahnya itu kan sakit parah, misalnya beberapa bulan, jarang juga mandi, akhirnya perlu namanya sabun agar supaya bersih. Kemudian rambutnya dikasih sampo agar supaya juga bersih. Mengkafani, yang kedua adalah mengkafani. Kain kafan berjumlah 4 lapis bagi laki-laki. Jadi minimal lah 4 lapis bagi laki-laki, boleh 5. Kemudian kain kafan berjumlah 8 bagi perempuan. Nah, jadi kenapa harus banyak perempuan? Karena auratnya agar supaya tidak terlalu terlihat. Kemudian yang ketiga, kain kafan harus tidak boleh terbuat dari sutra ya. Nah, di sini tertera kain kafan harus terbuat dari sutra asli. Ini yang salah ya. Jadi tidak boleh kain kafan itu terbuat dari kain sutra. Tidak boleh ya. Ini kesalahan ya. Jadi kain kafan ini tidak boleh terbuat dari sutra. Ya. Tidak boleh terbuat dari sutra. Nah, apalagi yang asli. Nah, di sini dengan jelas bahwa kain kafan berwarna putih. Ini disunahkan ya, agar supaya bahwa ini suci bersih. Kemudian dalam bab sholatnya, nah di sini ada sholat adaan, ada sholat gaib. Kalau sholat gaib itu adalah jenazahnya tidak ada di depan kita. Tapi kalau sholat adaan berarti jenazahnya ada di depan kita. Nah, yang pertama sholat jenazah itu dimulai dengan takbir. Jadi baca sholli ala hadzal mayyiti arba takbiratin fardu kifayatin. Kalau jadi makmum, jadi makmuman. Kalau jadi imam, imaman. Kemudian setelah takbir membaca surah Al-Fatihah. Selesai Fatihah takbir lagi Allahu Akbar. Kemudian membaca shalawat Ibrahimiyah. Allahumma shalli Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim sampai selesai. Baru takbir lagi, kemudian doa Allahumma fillahu kalau laki-laki, kalau perempuan Allahumma fillaha. Kemudian takbir lagi Allahu Akbar. Yang terakhir, yang keempat, takbir keempat, setelah takbir keempat ialah membaca doa Allahumma la tahrimna ajrohu kalau laki-laki, kalau perempuan Allahumma la tahrimna ajroha. Ya, jadi sampai selesai. Nah, posisi jenazah ini kalau laki-laki di tengah ya, dilurusin pusar, kalau lurus kepala ya, ini. Oke. Nah, ini jenazah laki-laki, jika jenazah laki-laki posisinya berdiri sejajar dengan kepalanya. Sebaliknya jenazah perempuan posisi berdiri sejajar dengan perutnya. Jadi kalau laki-laki posisinya sejajar dengan kepala, kalau jenazahnya perempuan sejajar dengan perutnya jenazah. Nah, dan jenazah diletakkan pada kiblat orang yang menyolatkan kecuali kubur atau sholat gaib. Oke, lanjut. Menguburkan. Nah, menguburkan di sini tanah yang digali biasanya kalau setelah menguburkan, nah ketika kita menggali tanah kadang ada sebuah gundukan tanah atau kayak bola itu dibuat kayak bola tapi kecil. Kemudian dikeraskan tanah yang dikeraskan itu untuk tujuannya apa? Mengganjal punggung dan kepala jenazah agar tanah yang dikeraskan itu berfungsi sebagai penyangga jenazah agar menghadap kiblat. Jadi jenazah itu kan agak dimiringkan begini, kemudian disanggah dengan kalau bahasa Maduranya namanya lubeluf. Jadi ditaruh di sebelahnya sehingga si jenazah itu bisa tetap menghadap kiblat. Kemudian yang kedua ialah melepaskan tali ikat jenazah di kepala. Jadi tali pocongnya itu dilepas. Kemudian yang ketiga, jenazah dihadapkan ke arah kiblat. Jadi ini kesunahnya ya. Jadi jenazah itu dihadapkan ke arah kiblat. Yang sampai terbalik. Nah, yang terakhir tujuan dari takziah. Nah, jadi dalam ketika ada orang yang meninggal, kita pergi ke rumahnya. Tujuannya adalah untuk menghibur keluarga yang terkena musibah. Jadi paling tidaklah dikasih hiburan dengan guyonan apa. Yang penting jangan sampai guyonannya melampaui batas sehingga menyakiti hati si sohibul musibah. Nah, ini tata cara menguburkannya. Oke, tata caranya. Oke, lanjut. Nah, kemudian
kita lanjut kepada tentang ayat-ayat yang dalil-dalil yang ada di bab jenazah dan bab beriman kepada kitab-kitab Allah dan juga tentang kompetisi dalam kebaikan ayat-ayatnya. Di situ ada tentang hukum tajwid. Nah, saya mengambil bab nun sukun dan tanwin saja, tidak ke bab man. Jadi di bab nun sukun dan tanwin itu ada idhar, ada idgham bi gunnah, ada idgham bila gunnah, ada iklab dan ikhfa. Ini materinya akan masuk dalam penilaian akhir semester. Jadi idgham, idhar, iklab, ikhfa ini semuanya materinya ada dalam penilaian akhir semester. Oke, thank you, terima kasih. Semoga review dari materi bab tentang berkompetisi dalam kebaikan dan bab tentang beriman kepada kitab-kitab Allah dan pengurusan jenazah. Semoga materi review ini bermanfaat sehingga mendapatkan atau sehingga bisa mengerjakan ujian penilaian semester dengan baik dan bisa sempurna. Sampai di sini, terima kasih atas perhatiannya dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.